olfactory nervous yang pertama, olfactory yaitu penciuman. Caranya pasiennya disuruh kacamata, kacamata ya seperti biasa kita orientasi terus kita jelaskan ya kan. Misalkan orientasi dulu, kita siapkan olah dulu, terus kita ke pasien. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Ibu sore ini saya akan mengambil pemeriksaan, tapi sebelumnya saya boleh cek identitas Ibu dulu ya. Ibu tolong sebutkan nama dan tanggal lahirnya. 27 September Tahun? tahun 2002. Ya, sudah sesuai ya. Baik Bu Nabila, sore ini saya akan melakukan pemeriksaan saraf. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan saraf di organ-organ atau di ekstremitas Ibu atau tidak ya. Ke organ, lebih ke organ ya, ke fungsi saraf untuk mengecek apakah ada kelainan saraf atau tidak. Kalau waktunya kurang lebih 20 menit. Sebelum kita mulai, Ibu ingin menanyakan sesuatu terlebih dahulu. Kalau tidak ada, kita mulai ya. Saya tutup pintu untuk menjaga privasi pasien. Kita awali dengan doa dulu ya Bu. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuci tangan ya. Untuk ya, Bu cuci tangan juga boleh. Masa udah niat cuci tangan, kita halangi ya. Yang pertama tesnya olfactory, cek penciuman pasien dengan bau-bauan yang tajam sebenarnya ya. Kopi, sabun, teh, tembakau gitu kan. Ya, tapi karena di sini nggak lengkap nggak apa-apa. Sekarang Ibu pejam mata, Ibu tutup hidungnya satu, iya. Terus Ibu nggak apa-apa. Oh lagi pilek nggak apa-apa. Kita tes ya kan, apakah dengan pilek mampu membawa atau tidak. Yuk, pejam mata ya. Silahkan Ibu sebutkan. Ini bau apa? Kopi. Ya. Tutup mata satunya, hidung satunya, tutup masih pejam mata. Ini bau apa? Kopi ya. Tapi walaupun pilek masih tajam ya. Nah, ada dengan cara yang sama dengan bau-bauan yang lain, tembakau, yang teh gitu kan, yang tajam lah ya. Udah nervous 1 olfactory kayak gitu. Terus yang nervous kedua yang optikus, yang ngetes penglihatannya pasien. Ya, pasiennya suruh baca. Ibu silahkan dibaca. Yang baris pertama sama kedua Bu. Satu mata ditutup Ibu. Tutup pakai tangan. Nah, ya. Ya. Cara pemeriksaan setiap saraf kranial. 1 tes nervous, 1 olfactory. Ya, ganti mata satunya Ibu. Iya, dibaca. Cara pemeriksaan setiap saraf kranial. 1 tes nervous, 1 olfactory. Ya, oke ya. Ini udah yang suruh baca. Ada cara lain juga, walaupun nanti eval ada yang ikut plak seperti yang di panduan aja, tapi saya cuma gambari ada beberapa cara yang lain sebenarnya yang tidak tertulis di panduan. Misalkan kayak gini, dari jarak 6 meter Ibu tetap masih pejam mata. 1. Iya. Terus dari jarak 6 meter ya, sama gitu. Angka berapa Bu? 5, 2, 1. Ya, ganti mata satunya. 1, 3, 5. Gitu ya, tapi dari jarak 6 meter. Terus pasiennya suruh baca Snellen chart. Kalau kita tes di mata, di apa sih dokter mata, apa itu juga tes untuk optikus deh. Ya, terus satunya lagi yang angka toket untuk mengetahui dia buta warna atau tidak, ya kan? Kan ada angka kan itu tes buta warna udah pernah kan? Balik angka berapa Bu? Terus dibalik lagi angka berapa Bu? Itu juga optikus. Ya. Tapi itu hanya tambahan aja, paling tidak ada wawasan lah untuk tes pandangan. Kalau yang di buku panduan, tes selanjutnya yang optikus caranya seperti itu. Pemeriksa dan pasien saling berpandangan, saling berhadapan ya. Terus Ibu tutup mata satu, nah, tutup pakai tangan satu. Ibu mata yang satu lihat hidung saya, ya kan? Ibu ini kan ada benda. Nanti saya gerakkan, tapi fokus mata Ibu tetap lihat ke mata saya. Nanti kalau bendanya menghilang dari pandangan, Ibu nggak bisa lihat lagi, Ibu bilang ke saya ya. Tuh masih lihat? Iya. Masih lihat? Iya. Masih lihat? Lihat. Lihat. Masih? Masih. Masih? Masih. Masih? Masih. Masih? Masih. Nah, tadi masih bagus ya lah pemanis karena asal aja dia masih lihat. Ya, tutup mata satunya. Ya, pulihin dulu ya, udah pulih. Masih lihat? Masih. Oke. Masih. 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 Ya. Masih. 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 Ya, masih oke ya. Dah, terus dikonfrontasikan.
dengan pemeriksa. Ya, syaratnya pemeriksa lapang pandangnya juga harus normal. Ya, masa dibandingkan dengan orang yang nggak normal, berarti saya syaratnya harus normal. Caranya sama kayak tadi, tapi saya juga ikut diperiksa. Ya, adik tutup mata satu, ibu tutup mata satu, saya juga tutup mata satu. Saya lihat hidung ibu, ibu lihat hidung saya. Ya, terus ibu ikuti yang ini. Ya, sama kayak tadi, kalau udah nggak lihat, ibu bilang ya. Saya juga bandingin deh dengan lapang pandang saya masih lihat nggak? Ya, oke. Ya. Terus sekarang ganti. Sama kayak tadi, ya. Ya, itu. Yang dilihat hidung tapi suruh melihat bendanya itu kelihatan enggak gitu ya. Nah. Masih lihat? Masih. 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 Gitu ya. Itu namanya tes konfrontasi. Sudah, terus sekarang kita akan masuk ke yang tes konfrontasi dari 8 arah ya, Dek. Dari kanan, terus dari atas, bawah. Coba dicek di situ konfrontasi 8 arah enggak? Iya. Iya kan? Dari 8 arah ya berarti gini tetap masih pejam mata terus disuruh dari misalkan dari sini, ya kan? Dari bawah juga boleh. Ya kan? Lihat hidung ini. Ya kan? Ini masih lihat enggak? Jangan lihatnya ke mata ke hidung, ya kan? Ya kan? Lihat enggak? Gitu. Terus dari atas misalkan. Yang dilihat hidung tapi ada benda di atasnya tuh kelihatan enggak gitu kan? Iya. Ya kan? Itu ya. Bisa ya ganti mata satunya. Terus tes konfrontasi, ya. Terus sekarang nervous yang ketiga, 4 dan ke-6. Ya, benar kan? Kita tes pupilnya sih. Kita tes pupilnya pasien. Ya. Ngetesnya dari samping. Pupil itu kalau normal kena sinar dia akan vasokonstriksi. Pupil itu yang hitam, terus tengahnya ada hitam kecil, itu namanya pupil. Nah, pupil normal ketika kena cahaya dia akan vasokonstriksi, mengecil. Sut gitu. Tapi kalau pupilnya orang yang sudah meninggal dunia, dia akan melebar. Terus nggak sensitif terhadap cahaya. Disinarin gini dia nggak ada respon. Tapi kalau pupilnya orang sehat, kena sinar akan mengecil. Yang disinari pupil kanan, pupil kiri pun ikut mengecil. Ya, kita coba ya. Dari samping aja ngeceknya, Dek. Kita lihat. Nah, akan mengecil, Dek, nanti dipraktikkan ke teman. Yang sini mengecil, yang satu juga mengecil. Ya, tuh yang untuk nervous ketiga. Yang untuk nervous keempat masih dengan benda yang seperti ini. Tapi kalau ini bola matanya suruh ngikutin. Ya. Nah, tadi kan jangan ngikutin, tapi ngelihat enggak hidungnya ke sini. Tapi kalau ini diikutin, ya ikutin deh arahnya, Dek. Nah, kita lihat bola matanya ngikut enggak? Siapa tahu dia arahnya ke sini, bola matanya ke sono gitu kan. Ya kan ada kan ya itu. Nah, kita bikin bola matanya ikut enggak? Nah, koheren dia ke sini ya ke sini. Terus dari sini tengahin ke tengah. Terus tujuan. Ya jangan ya. Kelihatan kan nanti bola matanya terus. Terus adik jangan toleh, lirik ke sana. Enggak boleh noleh. Enggak noleh. Nah, ya arah satunya. Ya, ke atas. Ya, ke bawah. Nah, itu ya. Itu nervous 3, 4 dan ke-6. Oke, terus kita masuk ke nervous yang ke-7, facialis. Ya, mensarafi persarafan di wajah itu kan. Kalau facialis suruh melet pasiennya, suruh ngerasain berbagai macam rasa. Ya kan? Caranya ada tulisan sebenarnya. Ya kan? Bener nggak? Yang 5 belum, Ibu. Oh sorry, kelihatan deh. Yang 5 itu trigeminus ya kan? Kalau trigeminus caranya itu dia suruh ngusap pilihan itu pilihan kapas. Sorry deh, terlewat deh. Yang pilihan kapas ini, ya kan? Kita tes di korneanya, ya kan? Boleh pilihan kapas atau boleh katentan boleh ya. Ya, kita tes di korneanya. Dia kalau respon normal kedip deh. Berkedip ya. Nah, kedipnya juga kanan kiri kedip. Ya kan? Itu yang respon normal. Enggak terus yang satu menteleng itu kan kita. Ya. Terus habis itu ngetes ya fungsi lainnya. Ada pejam mata. Ya kan? Ada pejam mata. Ini kan barang tajam ya, Dek. Misalnya yuk ada pejam mata, ya kan? Kita tes kan suruh ngerasain tajam atau halus. Ya.
di sini mandibulanya dia, maksila sama mandibulanya. Pejem deh. Yang apa dek? Apa? Tajam atau halus itu aja. Jujur ya apa-apa, namanya jujur ya. Halus. Pejem mata ya. Ini Tajam. ya. Ini Halus. ya. Ini Tajam. ya. Terus suruh pasiennya ngunyah. Adik ngunyah. Kita rasakan ya. Kekuatan ototnya sama enggak? Yang mandibula kanan dan kiri. Itu kan? Oke. Trigeminus sudah. Itu aja nek trigeminus yang kelima. Ya kan? Sekarang masuk ke facialis yang ketujuh ya. Yang ketujuh itu pas ya ini. Misalkan di sini ada tulisan manis, asam, asin, pahit. Adik tugasnya nanti nyentang rasa yang dirasakan, tapi jangan masukkan lidahnya sampai saya bolehkan untuk memasukkan lidah. Ya, adik pegang, ya, adik centang. Pura-pura aja di sini ada tulisan itu bentar. Terus kita siapkan berbagai macam larutan, manis, asam, asin, pahit, gitu kan? Ini serbuk nggak bisa, harusnya berupa larutan kan? Ya, misalkan kayak gini. Terus boleh pakai ini juga boleh, pakai ini juga boleh. Ya. Adik dulukan lidah, ya kan? Enak. Aku yang puasa. Enggak bakal kena, pura-pura. Ya, pura-pura. Kayak meretnya gimana? Julurkan lidah. Gini. Nah, ya, terus ini pura-pura aja, nggak apa-apa, nggak bakal tak kenain. Ya, julurkan lidah. Ya, nggak apa-apa deh, santai aja deh. Nah, ini kita kenain di sini, misalkan pinggir dulu. Nah, adik kan bisa ngerasain kan rasanya. Adik jangan masukin lidah, ya. Melek aja, nggak usah merem, ya, nggak usah pejem mata, ya. Terus adik centangin di sini. Ya, sesuai rasa yang dirasain. Terus ganti rasa. Nggak boleh masukin lidah. Kenapa nggak boleh? Karena begitu lidahnya masuk, rasanya akan nyampur nanti ke seluruh permukaan lidah. Ya tugasnya adik melat sore ini ya. Oke. Terus ganti satunya, sisi satunya. Rasa apa centang? Jangan masukin lidah. Ya, ganti rasa yang lain deh. Misalkan ini terus ganti rasa yang lain. Ya. Ganti yang misalkan bagian tengah lidah. Terus suruh centang. Sesuai enggak? Nah, itu nervous yang ke-7. Ya, oke. Terus nervous yang ke-7 yang lainnya, pasiennya suruh senyum. Kita lihat simetris enggak? Orang-orang stroke itu kalau senyum enggak simetris deh. Senyum deh. Terus mencucu. Ya, yang mencucu gitu kan. Terus itu oke. Terus kita adik pejem mata, kita berusaha buka kelopak matanya. Ada berusaha tetap pejem ya, walaupun saya berusaha buka ya. Ada tahanan enggak pasiennya? Kita kan bisa ngerasain. Itu yang ke-7. Ya, sudah selesai yang ke-7, kita masuk yang ke-8. Ada yang terlewat enggak adik yang ke-7? Itu aja kan? Yang ke-8 pendengaran dek, ngetes pendengaran. Nah, kalau ngetes pendengaran caranya adik-adik sana aja, enggak apa-apa. Nah, ini. Nah, ya. Pendengaran itu bisa kita dengan berbisik di samping kiri kanan pasien. Ngetes masih dengar enggak pasiennya. Ya suruh ngiruin. Satu suara kedua. Ya, terus ganti telinga satunya. Satu sama kedua. Terus selain dengan bicara ini, dengar nggak kesek jari atau pakai detikan jam itu juga boleh, ya kan? Teknya itu dengar nggak? Itu juga boleh. Bandingkan telinga kanan dan kiri, ya. Itu untuk yang ke-8. Terus yang ke-8 juga itu dia suruh berjalan. Apakah dia seimbang atau tidak? Jalan deh, coba deh. Seimbang atau enggak deh? Ya, jalan aja silakan. Nah, kita lihat jalannya seimbang atau enggak. Nah, gitu kan? Terus duduk lagi deh, silakan. Duduk. Terus yang ke-8 itu juga, walaupun nggak ada di buku panduan, tapi saya tambahkan ada namanya tes Weber dan tes Rine. Ya, ini namanya Barputala untuk ngetes, ya. 512 Hz biasanya deh. Ini kita ketukkan. Terus taruh di sini. Harusnya sih pasien dengar. Ada terdengar sesuatu nggak deh?
Enggak. Enggak, yang kelompok lain juga pada enggak. Nah, teorinya sih gitu deh, enggak tahu ini gitu. Enggak, ya harusnya nek normal ada denger dia gitu kan. Tapi kita tes satunya lagi ada namanya tes Rine ya. Tes Rine ini sama kita ketukan. Ini kan ada telinga nih di mastoid belakang telinga ini. Ada tulangnya ini. Dengar enggak, Dek? Tadi ada yang getar. Nah, ngeng gitu harusnya kayak ngeng gitu. Enggak. Enggak dengar. Denger ya udah, aku jelas banget. Mungkin aku ngepasin kupingnya nggak lihat karena kan nggak punya kuping ya. Ya pegang kupingnya maaf ya. Biar pas ya. Ada dikit. Belum. Nah, Kalau hilang bunyinya bilang. udah hilang. Ada. Kenapa jadi ada? Karena yang di sini kan tadi yang nganterin bunyi si tulang kan. Ya begitu dia udah nggak bisa nganterin bunyi, kita pindahkan ke depan akan jadi denger lagi karena udara menghantarkan bunyi dengan lebih baik. Jadi konduksinya kan lebih baik udara itu, maka jadi denger lagi. Itu namanya tes Rine. Ya ditambah di tulang bunyi. Terus habis nggak denger bunyi pindahin ke depan telinga. Yang nganterin udara kan bunyinya jadi denger lagi. Nah itu namanya tes Rine. Ya. Itu yang ke-8. Kita masuk yang ke-9. Namanya glosofaringal dan trabus yang ke-10. Pasiennya suruh melet ya. Pasiennya suruh melet. Nah, suruh melet. Kita lihat ovulanya di tengah enggak? Ovula itu yang Ngegantung. ngegantung itu betul. Ya. Ya, asal saya telak. Telak ya. Bukan kalah telak loh ya. Nah, kita lihat ovulanya di tengah enggak? Terus dia ketarik enggak? Ya, tengah-tengah. Ya, itu ovula. Terus setelah dites ovulanya, untuk ngetes lagi itu dia suruh melet. Ya kan? Suruh melet sih. Meletnya yang ke-12. Suruh nelen. Nelen sama ini, yang ini dulu. Melet itu nanti yang ke-12. Ya, suruh nelen dulu. Jadi gini, pasiennya suruh melet atau ngeluarin lidah. Nah, ya ini kita taruh di pangkal lidah, bukan pangkal yang, tapi pelan-pelan aja, nggak beneran nggak ya, pelan-pelan aja. Kita lihat responnya, kayak ada nelen nggak, ya kan? Kayak nelen nggak? Nah itu yang ke-10, ya. Oke, terus yang ke-11 itu aksesoris, ya kan? Pasiennya suruh miring noleh ke sana. Ini aja deh. Noleh ke sana. Pasien berusaha noleh, saya berusaha nahan. Ya. Adik berusaha noleh, saya berusaha nahan. Yuk, nahan ke sini. Oke, sini. Nah, kita lihat yang di sini otot sternocleidomastoideus. Harusnya dia berkontraksi dan kelihatan. Cowok kelihatan. Ya. Terus balik. Adik berusaha nahan. Nah, yang di sini. Nah, ini kelihatan banget kontraksi. Otot sternocleidomastoideus, ya. Terus satu lagi yang ke-11, pasiennya berusaha ngangkat bahu, kita berusaha nahan. Bentar ya. Kita lihat kekuatan bahunya kanan dan kiri dibandingkan. Yuk. Nah, ini sama kuatnya. Ya. Yang ke-11, terus yang terakhir yang ke-12, gampang kalau ke-12 itu pasiennya cuma suruh ngeluarin lidah. Ya, ngeluarin ke lidahnya, Dek. Terus miring kanan lidahnya. Miring kiri. Ya. Terus habis itu masukin lidahnya. Nah, kita bandingkan sama enggak kekuatannya yang lidah kanan dan lidah kiri. Banding. Nah, itu aja. Terus pasien sebenarnya suruh bicara, ditetesi minuman, tersedak enggak? Terus sama cadel enggak? Pasien suruh bicara, ya kan? Cadel atau tidak? Kan pasien dan stroke tuh kadang dia gangguan komunikasi ya. Terus ditetesin minuman, dia tersedak atau tidak. Sudah, Dek, selesai. Tesnya itu aja. Ada pertanyaan, Dek, sampai di sini, Dek?